Apa yang bisa Anda lakukan dalam 30 menit? Anda bisa membaca, menulis, bermain musik, atau menyayangi. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Michael Aronoff terbukti bersalah atas tindak pembunuhan dan divonis hukuman mati. Sebagaimana saudara Michael Aronoff melakukan kejahatan yang brutal. Pak Farah, waktu kalian hanya 30 menit, tidak kurang dan tidak lebih. Setelah itu Anda akan dieksekusi. Pak Farah, tolong bantu saya, Pak. Waktu hidup saya hanya tersisa 30 menit lagi, Pak. Tolong, Pak. Bapak sudah divonis mati, Pak. Apa yang bisa kita lakukan kembali, Pak? Saya akan lakukan apapun itu. Namun, yang hanya saya mampu, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Saya tidak bersalah, Pak. Saya tidak membunuhnya, Pak. Saya masih ingin hidup, Pak. Tolong. Baik, Pak. Mari kita buka kembali, Pak. Mari kita buka kembali kasus ini, Pak. Menjadi pembunuhan terhadap satu keluarga yang diduga dilakukan oleh seseorang. Kasus ini terlihat seperti pembunuhan sempurna karena tidak memiliki jejak. Hanya ada senjata yang tercatat dimiliki oleh Aronoff. Bagaimana dengan CCTV, Pak? Tidak ada CCTV yang terdeteksi, Pak. Apakah tidak ada sidik jari, Pak? Hanya sidik jari Bapak. Lalu apakah ada saksi-saksi yang ada, Pak? Tidak ada saksi satupun. Maupun itu dari alibi Bapak ataupun dari TKP, Pak. Lantas, bagaimana saya hidup, Pak? Itu sulit, Pak. Waktu sudah habis, mari ikut saya. Pak, Pak, tolong, Pak. Tunggu, Pak. Saja, Pak. Pak, tunggu. Pak Farah, tolong bantu saya, Pak. Bantu saya, Pak. Saya tidak bisa lanjutkan kasus ini, Pak. Maaf. Pak, Bapak kenapa, Pak? Saya tidak punya waktu lagi, Pak. Tolong, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak bisa lanjutkan kasus ini, Pak. Action.
saya, Pak. Tolong saya, Pak. Baik, Pak. Mari kita tuntaskan masalah ini, Pak. Apakah Anda memiliki kenalan yang mengetahui masalah ini? Saya tidak memiliki kenalan yang berhubungan, Pak. Saya tidak memiliki motif juga dengan korban. Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya tahu teman korban, Pak. Mungkin dia bisa memberikan pandangan yang lain. Apakah temanmu adalah korban pembunuhan baru-baru ini? Tentu, Aranov pembunuhnya. Fakta pengadilan juga seperti itu kan? Itu belum mutlak. Aranov bisa jadi bukan pembunuhnya. Ya, kalau begitu silakan cari buktinya. Jejak senjatanya, jejak sidik jarinya. Tapi bagi saya, kebenaran hanyalah satu. Atau mungkin kalian hidup dalam dunia kalian sendiri. Semoga kau dapatkan kebenarannya. Bagaimana dengan senjata, Pak? Di TKP hanya ada Desert Eagle, Pak. Dan apakah Bapak tahu dari manakah asalnya? Bahkan saya tidak tahu pada awalnya, Pak, ada senjata di situ. Saya bahkan tidak bisa memegang senjata. Tapi saya tahu dealer senjata terkenal, Pak. Saya yakin tidak ada jejak saya di sana. Berapa untuk senjata? Itu kan yang sering kau dengar, dealer art. Siapa kau? Tidak ada penjualan hari ini. Saya membutuhkan keterangan tentang Desert Eagle yang masuk ke dalam kasus pembunuhan. Yang pelakunya adalah Aranov. Kau harus bayar mahal untuk itu, Tuan. Kau yakin butuh informasi seperti itu? Bukankah kau sudah tahu? Siapa penjualnya, siapa yang menerima, dan mengapa Desert Eagle? Orang itu begitu besar dan tinggi, orang gila yang haus darah. Orang itu menamai dirinya. Aranov tidak memiliki badan besar dan tinggi. Mungkin kau nampak salah lihat. Sudahlah, yang penting senjatanya masih bersamanya. Dalam 30 menit ini, saya minta Bapak untuk menjelaskan tentang senjata yang didapat dari dealer yang dibeli oleh orang yang bernama Aranov, yang memiliki tubuh besar dan tinggi. Itu tidak terlihat seperti Bapak, kan? Bagaimana bisa mengarah kepada saya, Pak? Bahkan ciri fisiknya saja tidak sesuai dengan saya. Pasti ada orang lain, Pak. Pasti. Tidak mungkin seorang pembunuh memakai namanya sendiri, Pak.
Ini pasti jebakan. Jebakan. Ya, benar. Ada seseorang yang sedang menyamar untuk menghancurkan Aranov. Itulah kebenarannya. Tenang dan bergejala, Bung. Riak air akan mengaburkan kejenuhan. Ilusi akan mengaburkan kenyataan. Kau terjebak, Bung. Terkurung oleh belenggu kenyataan. Aranov atau siapapun itu, kebenaran akan kenyataan akan selalu mengurungmu tanpa ada akhirnya. Pak, saya terjebak dalam 30 menit yang terus berulang, Pak. Saya harus memecahkan kasus ini, Pak. Dari setiap bukti, setiap keterangan, setiap tanda, tidak ada yang mencerminkan kebenaran, Pak. Saya terjebak, Pak. Saya merasa ini tidak berujung, Pak. 30 menit apanya, Pak? Justru hidup saya sedang dipertaruhkan di sini. Saya tidak ingin mati dalam kegelapan, yang bahkan tidak saya lakukan. Saya menunjuk Anda sebagai pengacara saya, bukan untuk berkeluh kesah. Saya tidak tahu, Pak. Bisa jadi Bapak yang membunuhnya. Mungkin Bapak menggunakan sebuah trik untuk membuat sebuah alibi. Pak Novara, Pak Novara, Pak, berikan saya jawaban, Pak Novara. Tolong, Pak. Pak Novara, Pak Novara, Pak, tolong, Pak. Pak Novara, Pak, Pak Novara, tolong, Pak. Hentikan! Baiklah, Pak. Nampaknya ini akhir dari hidup saya. Selamat tinggal dunia. Tapi lucu juga ya, Pak. Aranov dan Novara hanya butuh mengacak nama kita saling terhubung. Badan besar dan tinggi dengan upaya memajukan seseorang yang terkenal. Bukankah ini perfect crime untuk seseorang? Bukan lain adalah Anda. Sudah jelas sekarang, Aranov adalah Novara. Sungguh miris. Seorang yang bermain-main dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa kau tidak tahu soal itu? Sungguh naif. Kau membeli senjata, membunuh, membuat alibi, dan menjebakku dalam semua ini. Lihatlah siapa Anda. Tidak lebih dari seorang penipu, monster, dan juga pembunuh. Saya pembunuh kau!
Kau terlalu nyaman hidup dalam fantasi ini, hingga terkurung dalam sebuah ilusi. Tahukah kau, Novara, bahwa aku tidak pernah ada di sini? Kalau apabila pasien masih menunjukkan tanda-tanda ketidakwarasan, saya terpaksa memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa. Terima kasih, Pak. Mikhail Novara, perwira polisi yang tidak sengaja membunuh keluarganya. Trauma dan penyesalan menyelamkannya dalam depresi dan halusinasi. Hidup dalam delusi memberikannya kenyamanan atas eksistensi diri. Ia terbelenggu dalam dunia mimpi dan terhanyut oleh waktu. Novara memiliki 30 menit untuk menyelamatkan nyawa yang dibunuhnya. Namun yang ia lakukan hanya terduduk, termenung, dan menangis. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, 1,000 hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. Seasons come and pass, one after the last, and along we go. The shift and pull of the tides never